Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulal amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Luqman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan berkat curahan rahmat, hidayah, inayah dari Allah, kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam program Nasihat Luqman yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia dan istiqamah terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Manusia dalam kehidupan dunia ini bagaikan roda berputar, tatkala di atas mungkin satu hari ada di bawah. Satu hari manusia bisa berjaya, hari berikutnya mungkin bisa terpuruk. Hari ini disanjung-sanjung, besok bisa terbuang dan terusung. Hari ini kaya raya, mungkin esok hari bisa menjadi rakyat jelata, fakir, miskin, papa. Satu hari kita mungkin sehat walafiat, segar, bugar. Akan tetapi di sisi lain, hari-hari berikutnya mungkin kita menderita sakit. Apabila sakit dialami oleh manusia, itu apakah ujian, apakah teguran, bahkan apakah ajab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung manusianya. Kita bisa lihat bagaimana ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seorang nabi. Diberikan ujian sakit yang tidak tanggung-tanggung. Tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 18 tahun. Diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal seorang nabi yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang dahulunya dikenal sebagai seorang nabi yang kaya raya, memiliki harta yang berlimpah, keluarga dan anak-anaknya hidup dengan senang dan bahagia di rumah tangganya. Akan tetapi kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan satu penyakit kulit. Bahkan dijelaskan dalam sejarah, tidak ada sejengkal pun di tubuhnya yang terhindar dari penyakit itu. Cuma lisan dan hatinya yang diselamatkan dari penyakit yang diberikan dan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam dengan kesabarannya menjalani ujian musibah berupa penyakit, bahkan lama-kelamaan diuji pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota keluarganya, anak-anaknya pun menjauhinya. Ini merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub sebagai satu contoh kita, teladan kita, bagaimana kesabarannya di dalam menerima ujian, penyakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-marid la yaqdirul qadra. Seorang yang merasakan sakit itu tidak tahu dia kadar ukuran kesehatan sakitnya itu kecuali dalam keadaan lagi sakit. Sehat kok terasa tidak begitu bermanfaat kecuali tatkala ia sedang sakit. Oleh karena itu bagaimana cara kita mensikapi suatu penyakit. Bahkan nanti ada tata cara etika bagaimana kita menjenguk yang sakit. Mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kakak main sepeda sama siapa? Ya sama teman kakak lah. Kamu nih aneh. Sakit gitu aja gak boleh main sepeda. Abi, Umi nih kakaknya gangguin. Bi, Umi kakaknya gangguin nih. Kenapa? Kenapa sih kak? Ini si putrinya Pasti gak nih mau Kak nemenin Adel main nih, pasti sepeda. yang ganggu nih. Kan ya. memang adiknya lagi sakit. Ya, tapi kan aku main sepeda sama siapa? Kamu kan bisa main sepeda sama si Reza. Tapi kan gak enak cuma berdua doang.
Kan adiknya masih sakit sayang. Nanti kan kalau udah sembuh kan bisa main sepeda lagi. Tapi masa sakit gitu doang nggak boleh main sepeda? Tapi adiknya panas. Nanti main sepeda sama Abi. Nah, sama Abi aja tuh kalau Nanti main sepeda sama Abi. Ardel yang goes, Abi yang naik di belakang. Nah, ya. tuh. Mau kan? Seneng kan? Berat Ini tuh kan, bonceng si Abi. adanya Kak Putri lagi sakit diajak-ajak. Ini kakaknya lagi sakit ya. Nggak boleh diajak main, kan harus istirahat. Jadi semua orang sakit. Nabi Ayub itu salah seorang nabi dari 25 nabi yang kita kenal. Itu Nabi Ayub subhanallah diberikan ujian sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu Nabi Ayub. Tahu Nabi Ayub, Kardel? Kenal nggak sama Nabi Ayub? Hah? Kenal? Kenal. Kenal dari mana? Kenal dari mana? Abi, Nabi Ayub itu siapa sih, Bi? Oh, Nabi Ayub itu adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus di negeri Syam. Ada satu daerah namanya daerah Haurain. Daerah kecil di negeri Syam. Nabi Ayub itu dulu dia seorang yang kaya raya nih, ya. Hartanya berlimpah, banyak, keluarganya bahagia, punya istri dan anak-anak, rumah tangganya bahagia, ya. Dan kebiasaan Nabi Ayub itu dia sering menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, kasih makan. Itu kebiasaan Nabi Ayub alaihissalam, ya. Tetapi subhanallah Nabi Ayub itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit yang berkepanjangan. Sakitnya Berapa tahun? 18 tahun. Masya Allah. Sakit apa tuh, Bi? Sakit kulit, kalau kayak kita sekarang kayak kusta gitu ya. Umi aja jangan kan 18 tahun, Umi dikasih sakit baru seminggu aja udah ngeluh terus. Ya kan nanti nggak bisa nyiapin Abi makan, nggak bisa nyiapin baju Abi. Kalau Umi Anak sakit kan juga ya. semuanya nanti sakit, Bi. Oh, emang pengen semua sakit kan juga ya. Nah, itu subhanallah, jadi nggak harus mengeluh. Sama contoh tuh seperti Nabi Ayub alaihissalam, ya. Nabi Ayub 18 tahun sakit, bayangin coba, ya, lama Banget. Pertama, kasih penyakit kulit, tidak ada satu celah pun yang tidak terkena penyakit kecuali lisannya dan jantungnya. Dalam sejarah tuh, ya. Oh, kalau Abi jadi nabi diuji kayak begitu, paling udah bilang sama Allah, ya Allah, saya berhenti aja dah jadi nabi dah. Ya, nggak boleh. Misalnya, kagak sabar kena penyakit kayak begitu. Nah, ini ganjaran sabar. Sabar itu subhanallah. As-sabru inda sadmatil ula. Ya, dulu ada Nabi Muhammad nih, Ardel. Nabi Muhammad lagi lewat di satu jalan. Ada orang perempuan lagi merintih di kuburan, ya, sampingnya. Lagi nangis gitu ya. Dia merintih. Kemudian kata Nabi Muhammad, ikhlaskan. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu yang ngomong tuh Nabi. Kata dia, kamu itu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Saya sedih bukan kepala, ya. Akhirnya kata Nabi Muhammad, terima, ikhlaskan. Semua takdir dari Allah. Nabi pergi, kemudian dia bertanya, siapa yang tadi yang menegur aku? Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang ke rumah Nabi. Begitu sampai di rumah Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, sekarang saya terima, ikhlas dan sabar. Kata Rasul, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Artinya, begitu dapat musibah, dia tetap sabar. Karena itu perintahnya, ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan sabarlah warabitu, dan kuatkan kesabaran itu. Jadi harus sabar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-durra wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakasabna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Shadaqallahul azim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 82.
dan 83, 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menceritakan bagaimana tatkala Nabi Ayub alaihi salam ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia diberikan penyakit dan memohon untuk disembuhkan oleh Allah, karena Allah memiliki sifat Arhamur Rahimin, yang maha kasih dan maha sayang. Akhirnya Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 18 tahun mengalami satu penyakit yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disembuhkan dengan menghentakkan kakinya ke tanah, kemudian keluar mata air yang begitu sejuk dan dingin. Diperintahkan Nabi Ayub untuk mandi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu pula penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tatkala terkena satu musibah, karena tidak akan pernah manusia itu terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diuji oleh Allah. Surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian mengira, wahai manusia, setelah menyatakan beriman kepada Allah, kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi penyakit bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian untuk mengangkat derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian melakukan satu kefasikan, satu kemaksiatan dalam kehidupan dunianya, kemudian diberikan musibah berupa penyakit oleh Allah, ini teguran kepadanya agar ia kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi manusia yang membangkang terhadap nikmat Allah, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan penyakit oleh Allah, ini merupakan ajab, siksa, persekot, depek Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, belum lagi nanti di akhirat kelak. Sahabat Luqman rahimakumullah, mari sama-sama kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana Nabi Ayub diberikan satu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit yang tidak sebentar. Akan tetapi Nabi Ayub terus bersabar. Ini kata kunci dari setiap menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran. Dan orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakannya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang bersabar, ajruhum bighairi hisab, diberikan kepada mereka ganjaran pahala yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Bagaimana para nabi dan rasul ulul azmi, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka memiliki kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul, bersabarlah seperti sabarnya para nabi dan rasul menghadapi ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang sehat, ada satu kewajiban hak antara muslim satu dengan muslim lainnya. Salah satunya adalah iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Tatkala kita mengunjungi orang yang sakit, ini merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ada tata cara dan etikanya tatkala menjenguk orang sakit. Janganlah berlama-lama, berikan motivasi, kesabaran, dan berikan nasihat bahwa penyakit merupakan penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan terus kita menjaga diri kita agar terus sehat sehingga mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.